Halo semuanya, kali ini kami dari jurusan Perdagangan Internasional wilayah ASEAN dan RT, khususnya di Politeknik KBP Jakarta, mendapatkan tugas terkait dengan manajemen resiko di mata kuliah semester 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Itya Saputra. Di sini kita ada teman-teman dari kelas Piwara. Siapa aja nih? Pertama, kenalkan saya, nama saya Octavian Yulistia. Saya Kevin Setiawan. Nama saya Abdullah Argia. Saya nama saya Kamada. Nah, kalau misalkan dari teman-teman lain, videonya mungkin hanya penjelasan terkait dengan materi manajemen risiko perusahaan. Kali ini kami mau buat yang lebih berbeda, yaitu kita buat podcast terkait dengan perusahaan yang akan kami analisis, yaitu Sritex. Nah, dari beberapa materi atau beberapa poin, kita bawakan satu persatu. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih terkait dengan dasar atau kita harus paham dulu tentang konteks dari manajemen risiko perusahaan Sritex. Untuk lebih paham lagi terkait dengan perusahaannya, Okta mungkin boleh jelasin dulu tak? Perusahaan PT Sritex atau yang disebut Isman Rezeki Tbk itu pernah menjadi perusahaan yang salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Didirikan tuh pada tahun 1996. Berarti udah sekitar umurnya 60-an ya? Iya, betul. 60-an? Bukan. 29 tahun. Terus dia tuh kayak memproduksi kain atau seragam militer yang diakui oleh NATO yang tersebar di 30 negara. Negaranya apa aja tuh kalau misalnya lu tahu? Kalau negaranya kayak Jerman, Belanda, Arab Saudi. Namun tuh dalam beberapa tahun ini, belakangan ini perusahaannya tuh menurun akibat Banyak persaingan ketat. ya? Persaingan ketat di pasar ekspor. Nah, juga ada pasca punya utang di tahun 2021. Nah, mungkin kalau misalnya materi terkait dengan itu kita bahas bareng lu ya, Gi? Paham kan soal kayak analisis masalahnya gitu? Boleh jelasin gitu? Oke. Jadi masalahnya itu ada di yang pertama dari faktor internalnya itu sendiri ada manajemen keuangan yang buruk. Jadi Sritex mengalami kesulitan dalam mengelola utang dan arus kas sehingga beban utang yang tinggi ditambah dengan aliran kas yang tidak stabil membuat kondisi finansial perusahaan Sritex itu sendiri semakin kritis. Lagi kan setahu gue tuh dia punya aset sekitar 10 triliunan tapi hutangnya mencapai 24-28 triliun ya? Nah, betul banget. Nah, selanjutnya itu juga ada manajemen yang dianggap lalai dalam mengelola risiko sehingga dalam kondisi seperti COVID-19 di tahun 2019 dan 2020 mereka kurang beradaptasi dalam memitigasi risiko yang akan datang sehingga itu juga tambah memperburuk keadaannya. Berarti banyak perkiraan-perkiraan yang memang mereka belum antisipasi dari sebelumnya. Betul banget. Nah, kalau dari faktor eksternalnya itu sendiri kayak tadi kondisi ekonomi global karena dampak dari pandemi COVID itu sendiri. Nah, itu juga menyebabkan penurunan permintaan untuk produk tekstil sehingga ekspornya terganggu dan jadi pendapatannya juga ikut menurun. Karena dia masih fokus ke pasar luar ya? Ya, betul banget. Terus juga karena ketidakstabilan itu sendiri yang biaya produksi juga ikut meningkat, terus harga bahan baku atau biaya upah buruh juga termasuk sehingga di saat yang bersama persaingan pasar komoditas impor itu sendiri mungkin mampu bersaing dengan PT Sritex, jadi Sritex harus berjuang lebih keras untuk bertahan gitu. Jadi emang agak susah karena dari internalnya juga sulit pengolahannya, terus di eksternal juga ditekan dengan kondisi-kondisi global kan ya. Yang mungkin emang susah buat dari PT Sritex ini buat nanganin masalah-masalah kayak gitu. Lagi nggak sih yang mau tadi atau udah cukup? Menurut gue sih udah cukup. Jadi kita udah tahu soal internal sama faktor eksternalnya. Terus analisis terkait dengan risiko atau manajemennya ini gimana, Vin? Lu bisa ngejelasin nggak, Vin? Kalau berdasarkan identifikasi risiko yang tadi disebut sama Argi, PT Sritex ini mempunyai 4 tantangan utama. Apa tuh? Jadi 4 tantangan ini juga diurutin berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi yang pertama itu ada kegagalan manajemen risiko.
Hal ini tuh disebabkan karena Sritex ini dapat kita nilai dia itu gagal untuk mengantisipasi perubahan pasarnya seperti dampak pandemi COVID-19 tersebut, lalu yang berujung pada kegagalan dalam membayar utang pada tahun 2021 yang menyebabkan awal dari Masalah-masalah ini ada ya? Iya, utang dari perusahaan Sritex ini. Terus juga mereka juga terdapat kelalaian dalam manajemen keuangan, sehingga kalau kita tahu ya, utang Sritex ini sudah mencapai hingga 24 hingga 28 triliun rupiah. Namun mereka hanya memiliki aset sekitar 10 triliun. Jadi kalau misalkan mereka mau ngebayar juga bingung pakai apa ya? Iya, betul banget. Karena cuma punya 10 triliun doang kan asetnya. Betul, arus kasnya ini bernilai negatif lah sih kita bilang. Terus juga meski restrukturisasi utangnya itu sedang berjalan, tapi ketergantungan pada kesepakatan eksternal membuat risiko ini belum sepenuhnya terkendali. Oke, paham. Lalu ada yang ketiga, yaitu penurunan permintaan pasar. Ini tingkat urgensinya sedang. Jadi karena krisis ekonomi global ya, hal itu juga dapat menyebabkan penurunan permintaan tekstil sehingga mengurangi pendapatan ekspor Sritex. Karena memang pasarnya mereka kan di Luar. Baju ini ya, baju militer ya. Baju militer. Ketika COVID-19 terus ada penurunan di tiap-tiap negara, jadi nyebabin si PT Sritex ini penurunan juga kan. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita udah lihat terkait dengan analisis sama identifikasi masalah tadi tuh, kita juga sebenarnya udah bisa lihat evaluasi dari si perusahaan Sritex ini gitu. Karena tadi kita ngebahas soal manajemen keuangannya gitu. Karena emang manajemen keuangan ini harus yang dievaluasi pertama gitu. Dengan mereka melakukan pengelolaan lebih baik, otomatis perusahaan ini akan lebih kuat untuk menjalani atau melewati masalah-masalah yang ada gitu. Karena di awal dari faktor internal mereka. Itu kalau misalnya kita lihat yang pertama. Terus yang kedua, evaluasi yang harus diterapkan itu terkait dengan Sritex ini tuh gampang sekali terkena dengan dampak dari hal-hal luar gitu, misalkan persaingan global atau eksternal itu. Jadi memang ini yang harus dievaluasi dari PT Sritex untuk memang yang harus mereka jalankan satu persatu. Gitu. Apalagi kan beritanya lagi rame-rame banget nih soal PT Sritex terkait dengan PHK karyawan yang besar-besaran gitu. Udah kita tahu evaluasinya, terus mitigasinya gimana Des? Tinggal udah lu kayaknya udah paham soal mitigasinya. Kalau menurut gue kayak yang Kevin bilang tadi, rekonstruksi utangnya, jadi pihak negosiasi dari Sritex ini bisa ngomong lah istilahnya sama kreditur dari pihak yang diutangin, kayak buat memperpanjang jangka utangnya, juga minta pengurangan bunga, atau mungkin bisa juga kayak ngubah utang-utang yang tadi tuh jadi saham gitu. Jadi utang yang dari pihak yang diutangin ini bisa jadi saham gitu. Jadi memang negosiasi dulu ya antara si Sritex sama yang pihak yang diutangin. Ya, jadi bisa kondisi keuangan lebih stabil lah istilahnya. Terus juga mungkin bisa mengelola arus kas kayak lagi sekarang efisiensi, kayak ngurang-ngurangin lah yang nggak penting, mungkin kayak pakai teknologi seperlunya, terus juga mengurangi jumlah berlebihan gitu produksinya, jadi lebih hemat lah istilahnya. Terus di sini mungkin bisa kayak yang Andi bilang tadi, kan sempat turun tuh gara-gara COVID-19 2020 tuh 2021. Jadi orang-orang mungkin kurang tahu lagi tuh sama Sritex tuh gimana. Jadi strateginya mungkin bisa pakai media promosi gitu. Jadi lebih menarik lagi ya soal apa. Juga pelanggan-pelanggan mungkin yang biasa pesan di dia dibuat customer loyalty ya Pin ya. Iya betul, kayak gitu lah. Cukup itu aja. Itu terkait dengan mitigasi. Sebenarnya banyak sekali harus kita bahas soal perusahaan Sritex ini, cuma memang waktunya singkat dan mata kuliah manajemen resiko ini kita ngebahas soal pokok-pokok itu aja gitu. Mungkin kalau misalnya lebih lengkapnya lagi kita bisa ngebahas di kelas nantinya, ataupun kita akan ngebahas lagi materi-materi selanjutnya di manajemen resiko. Sekian dari kami terkait dengan penjelasan manajemen resiko dari perusahaan Sritex. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.